Terima kasih masih bersama kami di I Love Sumsel, Inspirasi Sumsel, Inspirasi Indonesia. Dan pemirsa, pada segmen kali ini kami memiliki perbincangan spesial karena di studio pada pagi hari ini telah datang sebuah band dari Palembang sendiri bernama Mr. A. Dan langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi. Halo pagi. Mr. A. Mr. Bersama A. dengan Mas Dedi dan juga Mas Rizky. Mas Rizky sebagai Gitaris dan juga Mas Dedi sebagai vokalis. Oke, Mr. A. Kalau kita boleh tahu nih, Mr. A sendiri sebenarnya apa sih? Oke, meaningnya ya. Oke, kalau ditanya soal meaning, jadi A dalam pelafalan E ya, dalam pelafalan Inggris adalah E. Jadi A itu memiliki banyak makna positif. Oke, apa maknanya? Salah satu contohnya nih, kalau kita tahu abjad A itu adalah abjad pertama. Oke. Jadi doanya semoga nanti kita bisa jadi yang pertama. Oke, Amin. menjadi yang pertama. Terus? Kemudian kalau kita kaitin sama anak SMA, anak SMA, anak kuliah gitu ya, pasti pengennya nilainya A. Oke. Nilai yang terbaik ya. Nah, kita pengennya menghasilkan karya yang terbaik juga. Oke. Amin. Amin, Dan kalau secara universal, kita take dari nama King Arthur, jadi kita ambil inisialnya. Oke. Nah, karena kita tahu kekuasaan dari King Arthur itu secara internasional luas. Jadi kita pengen nanti Mr. A ini namanya dikenal secara luas juga. Amin. Oke, memang nilai-nilai atau Benar. makna-makna dari Filosofinya A ya. sendiri ini memang banyak sekali diangkat oleh Iya, Mr. A. Mr. A ini. Iya. Oke. Kalau ini kan band, kalau boleh tahu kita ini genrenya apa ya? Kalau untuk genre kita sedikit memadukan antara dua genre ya. Oke, Jadi genre kita pop jazz di Pop sini. jazz, Jadi oke. 70% pop dan 30%-nya kita masukin sentuhan-sentuhan jazz dalam genre kita. Oke, sentuh-sentuhan jazz. Ini tampaknya agak berbeda daripada band-band yang biasanya karena Benar. memang pada umumnya kan lebih Pure mengarah pop, pop Melayu seperti itu. Bagaimana tanggapan Mr. A sendiri mengenai band-band yang ada saat ini yang lebih mengarah ke pop Melayu? Sebenarnya kalau kita ngomongin soal genre, Oke. jadi yang namanya setiap band ataupun solo ataupun boy band, girl band, Oke. ketika mereka memilih genre yang akan mereka pilih itu kembalinya ke personel masing-masing gitu kan. Nah, apa namanya, kalau ditanya pendapat, yang namanya musik itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang Oke. apa namanya nggak bagus gitu. Semua musik itu Universal bagus secara seperti- universal. Jadi Oke. karena sebuah karya itu adalah satu hal yang perlu diapresiasi. Kalau boleh tahu Mr. A sendiri ini sudah berapa lama dibentuknya? Ini saya senang sekali ditanya ini. Kenapa nih senang? Karena kita baru anniversary ini. Oke, Iya, selamat anniversary iya. kalau kayak gitu. Anniversary yang keberapa? Yang pertama. Oke, Yang pertama. Yang 1 tahun. Aha. Iya. Apa sih wish dari kalian dari anniversary kalian yang ke pertama ini? Yang ke satu ya. Memang mungkin baru satu tapi kan Iya. pasti sudah Iya, ada benar. nilai-nilai seperti Pasti, itu. alhamdulillah. Jadi kalau harapan ya, apa namanya, kita bisa selalu memberikan karya yang terbaik lah gitu ya. Kita bisa memberikan karya yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Oke. Untuk secara regional juga bisa di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan mungkin nanti someday bisa ke internasional. Amin. Dan karya-karya kita juga bisa semakin dikenal masyarakat luas ya. Dan selalu memberikan karya yang terbaik juga. Amin. Oke, kalian sudah punya album atau single mungkin? Untuk album kita lagi proses ini. Oke, Kita proses. sudah sejauh ini sudah 3 single yang kita Oke, 3 single. record ya. Tapi untuk sejauh ini baru 2 yang kita rilis. Publish ya, kita publish baru 2. Oke. Apa saja itu single-singlenya? Kalau single yang pertama itu CPP, CPP itu apa? Cinta Pandangan Pertama. Oke, cinta pada pandangan pertama. Tanpa pada. Cinta Pandangan pertama. Iya. Oke. Artinya sendiri? Jadi itu spesial buat karena zaman sekarang gitu kan, kita harus mainstream sebenarnya ya dengan industri. Apalagi kan banyak orang-orang yang gemar gitu. Aduh, saya nih suka sama si A. Contoh misalnya saya suka sama Nia gitu Oke. ya. So, saya suka contoh serius. Oh enggak bercanda. Jadi misalnya saya suka sama seseorang gitu, tapi Oke. kadang-kadang kan malu gitu untuk ngungkapinnya gitu. Cinta pada Pandangan pertama, anak-anak SMA, SA yang suka biasa kayak gitu kan. Jadi kita bantu lewat lagu. Iya, kita bantu transfer lagu. Jadi bisa jadi sarana bagi para anak-anak muda Bener. untuk menyatakan cinta. Bener. Buat lo Oke, bagaimana dengan single keduanya? Single kedua itu judulnya Nada Cinta. Oke, masih bernuansa cinta lagi? Iya, ini yang Iya belum bisa sih. move on. Oke. Ini buat yang belum bisa move on. Oke, inspirasinya dapat dari mana sih kalau boleh tahu? Secara universal ya. Iya sih sebenarnya. Jadi memang karena kita sih yang namanya menciptakan lagu itu bisa datang kapan aja. Jadi yang namanya menciptakan karya ataupun cuma dari note-nya gitu ya. Oke. Itu bisa datang dari mana aja.
kalau kemarin bikin CPP sama Nada Cinta, kita melihat fenomena yang terjadi lah gitu. Bukan karena pengalaman pribadi. Enggak dong. Oke, karena memang kan dikenal nih para musisi biasanya mencari inspirasi dari pengalaman pribadi, tapi tidak dengan Mr. A sendiri. Kalau kita saat ini untuk 2 lagu itu dari pengalaman orang. Oke, dari pengalaman orang. Oke, kalau kita boleh tahu kalian ini bernuansa pop jazz seperti itu. Band-band yang menginspirasi kalian sendiri siapa sih? Kalau dari Indonesia dulu deh. Oke. Dari Indonesia sih yang kita tahu dan kita Iya, suka panuti ya gitu bareng-bareng. ya, kita Oke. panuti. Salah satunya tuh ada BLP ya, Bari Oke. Likumahua Project. Kenapa terinspirasi dari Bari? Kenapa ya? Musiknya Lagu-lagunya itu asik. asik, bikin semangat gitu. Oke. Lagunya juga keren-keren gitu. Dan kalau lagu itu sudut pandang ya, kembali ke Oke. sudut pandang. Ada orang yang suka lagu karena musiknya, ada orang yang suka lagu karena liriknya. Nah, kalau saya secara pribadi, saya suka lirik-liriknya. Oke. Lirik-liriknya itu mahal, weh. Oke, berbeda Mahal. seperti itu ya. Kalau dari luar negeri sendiri? Luar negeri kita suka Incognito, kemudian oke. ada apa? Bruno Mars, Bruno Mars kita juga suka. Oke. Jason Mraz. Jadi kita combine gitu. Kalian mengambil usung pop yang bertemakan jazz. Apakah kalian tidak takut ini? Karena yang kita sama-sama tahu bahwa industri musik Indonesia lebih mengarah ke pop Melayu. Apakah kalian tidak takut? Misalnya kalian tidak didengar atau tidak ada peminat seperti itu? Alhamdulillah kita terima kasih sama A-Team. Oke, Itu fanbase-nya A-Team. kita, ya fanbase-nya kita yang A-Team. terus mensupport kita gitu, mensupport dari Mr. A sendiri Oke. gitu. Kalau ditanya soal takut sama industri, sebenarnya gini, apa namanya, kita pengen ciptain karya yang everlasting. Oke, everlasting. Jadi biar kita tahu bahwa yang namanya orang itu pasti ada yang namanya titik jenuh dan rasa bosan. Oke. Nah, kita pengen ciptain karya yang orang-orang gimana sih caranya nggak bosan. Oke. Nah, konon kabarnya kalau seandainya kita menelisik dari tahun 2010 sampai 2012 akhir, itu kebanyakan orang sudah dengan satu genre ya. Oke. Nah, kita coba kasihlah sentuhan-sentuhan yang berbeda sehingga wah ini beda nih gitu. Coba didengar sama orang, insya Allah orang akan suka gitu. Oke. Tanpa mengesampingkan genre-genre yang lain. Oke, kira-kira kegiatan selanjutnya apa nih? Tapi jangan dijawab Oke. dulu, pemirsa, karena kami akan kembali lagi dengan perbincangan bersama Mr. A ini sesaat lagi di I Love Sumsel, Inspirasi Sumsel, Inspirasi Indonesia. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Ya, kembali lagi di I Love Sumsel, Inspirasi Sumsel, Inspirasi Indonesia. Bagi Anda pemirsa yang baru bergabung bersama kami di studio, kami telah kedatangan sebuah band bernama Mr. A, di mana pada pagi hari ini kami akan membahas mengenai Mr. A. Halo. Halo. Halo lagi ya. Dan tadi kita udah membahas mengenai mengenai Mr. A, seperti lagu-lagunya Lagunya, apa saja, dan apa nih program-program kalian ke depannya, kegiatan-kegiatan kalian? Oke, kalau ditanya soal kegiatan, jadi insya Allah kayak yang dibahas di segmen awal tadi, Oke. kita sedang dalam proses untuk membuat mini album gitu ya, untuk membuat mini album. Insya Allah lagi proses penggarapan, aransemen dan juga untuk Oke. recording di single kedua dan ketiga. Terus juga kita bakal ada tour ya, Bung? Ya, insya Allah kita ada tour ke sekolah-sekolah di Sumatera Selatan dan kita itu kerjasama sama salah satu provider yang Oke. ada di sini. Kapan kira-kira akan diselenggarakan? Insya Allah kalau Dalam nggak, waktu dekat. iya dalam waktu dekat, antara Desember atau awal Januari. Oke, kalau kita kembali lagi nih ke formasi bandnya, ada Oke. berapa anggota sih? Karena ini yang terlihat baru 2 aja. Nah, ini terlihatnya berapa nih? 2 ya? Oh, Aku baru lihat itu ada 2. jadi sebenarnya ada 5 orang. Oke. Jadi ada 2 gitaris, 1 bass, 1 drum dan setengah vokal. Oh, setengah. Oke, background kalian sendiri apa? Sebenarnya apakah kalian sudah bekerja atau mungkin masih kuliah seperti itu? Oke, kalau saya secara pribadi, saya adalah mahasiswa tingkat akhir. Oke, mahasiswa tingkat akhir gitu. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang berusaha untuk menyelesaikan studi saya. Oke. Kemudian juga saya bekerja di salah satu perusahaan bidang broadcasting juga. Oke, orang broadcast juga. Iya. Dari jurusan apa? Teknik informatika. Saya melenceng. Oke. Saya informatika, tapi saya ke entertain, saya juga ke broadcasting. Oke. Aha, Baca terus- tampil seperti itu tadi.
Kalau Rizky sendiri? Saya juga masih tingkat akhir. Oke. Dan kebetulan saya juga buka usaha sendiri di bidang entertain dan juga kuliner. Oke. Jadi kuliah sambil kerja. Kita Kuliah juga sambil kerja. satu organisasi juga. Oke, multitasking Iya, sekali multitasking. tampaknya kalian ini ya. Oke, kalau kita boleh tahu kembali lagi ke band ini, kalian awalnya terbentuknya kira-kira apa sih? Apa mungkin sama-sama penyuka ke salon atau gimana? Rizky atau? Waktu itu Rizky lagi main di pedi. Bercanda. Awalnya sih kita karena pertama dari kita satu yayasan, Oke, kemudian yayasan. sering kumpul-kumpul di Yayasan apa kalau boleh tahu? Yayasan Bujang Gadis Palembang. Iya. Oke. Yayasan Bujang Gadis Palembang. Jadi waktu itu kita satu karantina. Jadi kita tuh pada saat karantina diminta untuk perform gitu. Oke. Jadi setiap anggotanya itu harus perform. Jadi chit chat lah kami berdua ya. Oke, berarti Chat-chat memang akhirnya. awalnya dibentuk oleh Dedi dan Rizky. Dan Rizky. Ada satu lagi sebenarnya sama Oki gitarisnya kita. Oke. Jadi kalau nama-namanya tadi saya Dedi, Rizky, Oki, terus basisnya Bastian sama Oke. drummernya Ojan. Nah, itu Oke. kita bertiga jadi pertama kali nge-create-nya itu. Oke, jadi dari perbincangan awal berdua dari suatu kegiatan seperti itu. Oke, kira-kira kalian awalnya gimana sih akhirnya sampai bisa mendapatkan masuk ke sebuah label seperti itu? Silakan Rizky. Untuk label, Kalau labelnya sih kita proses. Jadi sekarang alhamdulillah kok tahu sih Mbak? Jadi kita lagi proses alhamdulillah sekarang lagi dikasih kepercayaan sama salah satu label lah ya, salah satu label di Jakarta yang sekarang lagi proses lah gitu ya. Mereka katanya tertarik dengan kita gitu, tertarik dengan Mr. E-nya alhamdulillah. Jadi ya thank God gitu ya. Oke. Kita terima kasih sama Allah ada space-nya mungkin pas kita nandatanganin kontrak Oke. sama Allah mungkin ini nih tanda tangannya lo di sini kata Allah mungkin gitu. Berarti dia ke tingkat nasional juga seperti itu? Sedang dalam proses. Kita Sedang nggak berani dalam bilang langsung udah di nasional, tapi kita sedang dalam proses karena Oke. karena kebanyakan masyarakat Kota Palembang bilangnya nasional itu ketika udah nampil di TV. Ketika udah nampil di TV. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Tapi dalam prosesnya itu kan sebenarnya ada dalam prosesnya itu. Oke, dan kalau boleh tahu ini Mr. E sendiri sudah punya berapa video klip? Kalau Video VC klip. ya wah. Berapa? Video klipnya kita punya Baru. 7. baru satu. Oke, baru satu satu dan kita. tentunya saya dan juga pemirsa semua pada penasaran bagaimana sih video klip dari Mr. E ini. Mari sama-sama kita lihat video klipnya. Waktu ku lihat
sudah sama-sama pemirsa kita lihat video klip dari Mr. A berjudul Cinta Pandangan Cinta Pertama atau Pandangan CPP kalau dikenal. Oke, kita lihat tadi kayaknya CPP. video klipnya unik sekali nih. Apa sih yang dipakai dan siapa sih yang mendirect? Oke, kalau tadi tipe jenis videonya itu namanya stop motion. Oke, jadi konsepnya stop motion. Iya, stop motion. Aha. Jadi kalau yang ngedirectnya itu ada namanya Devita Oke. sama Aulia. Berarti perempuan seperti Perempuan. itu? Iya, semuanya perempuan. Oke. Namanya perempuan. Jadi itu sebenarnya terinspirasi kenapa? Karena kita anak IT mencoba untuk mengaplikasikan Oke. apa yang ada di Ilmu-ilmu kalian. iya, gitu. apa yang ada dalam pikiran sebenarnya. Oke. Oke, konsepnya sendiri itu mengusung tema cinta dan kalian sendiri yang jadi modelnya seperti itu. Jadi karena itu stop motion, Heeh. jadi kita bedanya stop motion dengan direct video biasa. Oke. Kalau direct video biasa kan kita harus punya pasangannya gitu. Nah, kalau di stop motion kan kita lebih menceritakan, Oke. menceritakan lewat gambar. Oke. Dari foto-foto. Hahaha. Dari foto-fotonya itu. Oke, yang mendirect tadi adalah Devita dan Devita juga dan Aulia, Oke, dari temen Oke, kita. teman. Jadi memang kalian ini bisa dibilang mandiri dan juga multitasking seperti Iya itu. dong. Oke. Untuk saat ini harus bisa mandiri Bisa dulu. mandiri dulu. Oke, selama ini kalian sering manggung kemana aja sih kalau boleh tahu? Di Palembang kita cukup sering ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah di hotel-hotel, di mall-mall Oke. dan juga di acara-acara lainnya Banyak ya. banyak juga. Oke, kayak di- Kalau salah satunya kemarin terakhir kita di salah satu provider juga kemarin ada event provider kita terakhir baru banget kemarin Oke. kita perform di sana, kemudian juga kita ada komunitas waktu itu ada perform di salah satu komunitas jazz Iya. di Di salah satu di hotel salah di satu hotel Palembang. juga di Palembang kita perform Oke. di komunitas jazz itu, kemudian opening event international event di triathlon. Triathlon. Oke, Iya, triathlon sudah kita pernah juga. juga tampil di Iya. international event seperti itu. Kalau Alhamdulillah. pangsa pasar kalian sendiri itu kemana sih sebenarnya? Segmentasi usia ya. Segmentasinya, Bung. Kalau lihat dari mukanya Ribuan, ini Oke. kan 70 tahun ada. Nggak, bercanda. Sebenarnya kalian siapa sih penikmat musik kalian ini? Apakah yang masih remaja-remaja atau mungkin yang sudah menengah mendekati dewasa atau mungkin mereka yang sudah tua-tua seperti itu? Kalau kita sih semua usia itu bebas mendengarkan, karena musik itu secara universal bisa didengerin siapa aja. Oke. Benar-benar. Jadi tapi kalau memang kebanyakan, alhamdulillah kebanyakan masih anak-anak remaja yang kakak yang gitu-gitu ya. Terus habis itu produser kalian sendiri siapa sih? Nah, kita punya produser tuh namanya Ko Budi tuh dia Oke. dulu juga Juga Punya band main ya. band dulu. Oke, beliau. orang Kalau lokal juga, orang Palembang juga. Orang lokal juga yang sudah go nasional. Go nasional. Oke. namanya Terima kasih buat Ko Budi ya. Terima kasih Kak Budi. Mungkin lagi nonton ya. Mungkin lagi nonton ya. Oke, dan bagaimana nih kalau misalnya ada fans-fans kalian yang pengen lebih dekat lagi dengan kalian? Apakah kalian punya Twitter atau mungkin Facebook seperti itu? Oh iya, kalau buat teman-teman mungkin yang sekarang sedang menyaksikan Kompas TV, yang pengen lihat, profil kita, itu bisa di www.reverbnation.com/Mr. A Official. Kemudian juga bisa follow Twitter kita di @mra_, @MRA, oke. _official, Underscore. underscore lagi ujungnya. Oke. Jadi @Mr. A Official ya, tapi pakai underscore ada. Oke, jadi tampaknya agak ribet sekali seperti Iya, itu. tapi pokoknya kalau buka di reverb udah bisa kebuka. Oke deh, harapan-harapan kalian ke depannya nih. Kalau kita sih semoga proses yang sedang kita jalan ini bisa berjalan dengan lancar. Karya kita semakin dikenal banyak orang, semakin disukai banyak orang, Oke. semakin bisa memberikan karya-karya yang terbaik dan pastinya semakin maju. Amin. Amin amin. Oke, terima kasih Dedi dan juga Rizky telah hadir di studio kita pada pagi hari ini. Kita yang terima kasih di sini. Kita dong, studio. terima kasih ya. Oke, dan pemirsa itulah tadi perbincangan kita mengenai band Mr. A ini. Tentunya sangat unik sekali dan bisa menjadi inspirasi dan juga pengetahuan Anda pemirsa di rumah. Dan jangan kemana-mana dulu karena kami masih memiliki informasi-informasi menarik lainnya. Sesaat lagi di I Love Sumsel, Inspirasi Sumsel, Inspirasi Indonesia.